Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya? Ijabun. Man akala syubhata wa man akal haram, artinya ya. Wa man akal haram. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi, saya mulai ngaji dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih dalam dunia dan akhirat, Rahimi dan juga maha pengasih di akhirat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waman akalal haroma mata qalbuhu. Itu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, adapun barang siapa itu akala makan siapa man al haroma pada perkara yang haram. Waman, adapun barang siapa itu akala makan siapa man al haroma pada perkara yang haram, mata maka menjadi mati
mata maka menjadi mati. Apa yang mati? Apa qalbuhu, hatinya man. Apa qalbuhu, hatinya man. Jadi kata Rasulullah ketika berpesan atau berwasiat kepada Sayyidina Ali, waman akalal haroma mata qalbuhu. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka hatinya akan mati. Jadi nggak cuma gelap. Kalau yang kemarin-kemarin makan makanan yang syubhat, hatinya gelap, gitu? Gelap. Tapi ini kalau makan yang haram, nggak cuma gelap, tapi mati. Jadi kayak mayat hidup. Wujudu ka'adam, adanya itu seperti nggak ada. Hatinya mati. Kalau hatinya sudah mati, secara otomatis untuk menandai orang yang atau mengoreksi orang yang hatinya mati, salah satunya dia itu berat untuk melaksanakan ibadah. Contohnya sholatul khamsi, sholat 5 waktu itu berat, apalagi yang lain-lain, dan tidak bisa menerima ilmu karena hatinya mati. Hafalan itu sulit sekali, susah sekali. Hafalan susah, ngaji juga susah, zikir juga berat, susah. Itu biasanya tanda orang yang hatinya mati dan tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima moidhah, entah moidhah itu dari guru-gurunya atau mungkin nasihat itu datang dari temannya, nasihat-nasihat yang baik. Kalau hatinya mati, secara otomatis akan berat untuk melaksanakan kebaikan. Hatinya makanya para ulama itu sangat hati-hati masalah makan. Bahkan ada ulama itu ketika dia mendapatkan uangnya itu dipilah-pilah. Uang ini dapatnya dari tamu, itu nanti disimpan di dalam lemari sendiri. Uang ini dapatnya mungkin dari, mohon maaf, tamu dari pejabat, disimpan sendiri. Uang ini dapatnya dari hasil bertani, dari usahanya beliau sendiri, disimpan sendiri. Nah, uang yang sudah disendiri-sendirikan ini nanti digunakan sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk makan sehari-hari keluarganya yang dipakai hasil dari usahanya sendiri, bertani itu contohnya. Nanti yang untuk keperluan pejabat yang dipakai uang pejabat. Nanti yang dari tamu untuk keperluan lain yang dipakai, sampai seperti itu. Beda dengan kita. Kalau kita ini jangankan uang yang ngasih orang seperti itu, kadang uang yang syubhat, bahkan mohon maaf sampai haram saja, itu dijadikan satu dengan yang makanya tidak usah heran kalau anak-anaknya kiai ulama di Jawa itu alim-alim, pinter-pinter dalam ilmu agama. Karena apa? Dari segi makanannya itu saja itu sudah dijaga. Segi makanan saja itu sudah dijaga. Setelah kita tahu seperti ini, ada keterangan man akalal harama mata qalbuhu. Orang makan makanan yang haram maka hatinya akan mati. Kita kadang itu takut ketika makan sembarangan. Meskipun di situ ada makanan yang enak, ya, tapi kalau nggak jelas makanan ini punya siapa, itu nggak berani. Kalau tahu keterangan, tapi kalau nggak tahu keterangannya, dihantam saja, dimakan saja. Kadang seperti itu. Makanya penting haji.
Kalau kata guru saya, kiai saya dulu, yang sulit itu memasukkan ilmu di dalam hati. Yang sulit memasukkan ilmu di dalam hati, itu yang sulit. Nah, dan sebagai santri itu harus ngaji, ngajarkan ilmu agama. Nasrul ilmi, benar ilmu, harus mengajarkan ilmu, ngajarkan pada orang. Kalau nggak ngajarkan kepada orang lain, ngaji sendiri. Ini ngaji sendiri. Gunanya apa? Untuk menuntun dirinya, untuk menuntun jiwa. Jadi jangan sampai, wah saya nggak punya santri, nggak ada yang saya ajari, akhirnya nggak mau ngaji. Jangan. Kalau kata kiai saya, guru saya, beliau mengatakan, kalau kamu punya murid, kamu ajarkan pada muridmu, walau ayat, baliru anti walau ayat, sampaikanlah meskipun itu satu ayat. Ketika kamu nggak punya murid, ya kamu ngaji sendiri, ngejek nih, ngaji sendiri. Gunanya apa? Untuk dirimu sendiri. Kan begitu. Untuk dirimu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ngaji sendiri. Karena apa? Kalau jasa itu makanannya nasi, makanannya kue, itu jasa. Tapi kalau roh, makanannya apa? Ya taklim, ngaji. Kan ada suatu ulama mengatakan, saya ini sangat senang kalau santri saya ini bisa mengajarkan ilmu agama. Apalagi sampai dia ini bisa bikin pesantren. Wah, itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Ada ulama yang mengatakan begitu. Kalau nggak salah Syekh Abdul Karim Al-Ghori, dia mengatakan Mbak Ya itu sangat senang kalau punya santri, santrinya ketika di rumah itu mengajarkan ilmu agama. Sangat senang. Apalagi sampai punya pesantren, wah itu senangnya luar biasa. Punya pesantren, punya madrasah, punya TPQ, senangnya luar biasa. Daripada santri yang, mohon maaf, meskipun dia jadi tokoh agama kita di masyarakat, bahkan jadi walinya Allah, tapi gak mau mengajarkan ilmu agama, ini kurang disenangi leh bahagia ini. Kurang disenangi. Karena apa? Mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas itu pahalanya sangat besar. Makanya sampai besok sebisanya apa harus mengajarkan ilmu agama meskipun sedikit. Waman akalal harama mata qalbuhu wa khaffa, dan menjadi ringan, wa khaffa, dan menjadi ringan apa dinuhu, agamanya mat, wa khaffa, dan menjadi ringan apa dinuhu, agamanya mat. Yang kedua apa? Agamanya akan ringan. Maksudnya agamanya ringan apa? Gampangkan agama gitu, meringankan agama. Jadi agama itu kayak dianggap sepele gitu kalau hatinya mati. Wa dha'ufa, dan apes. Wa dha'ufa, dan apes apa yaqinuhu, yakinnya man. Wa dha'ufa, dan apes apa yaqinuhu, yakinnya man, dia enggak yakin. Jadi iktikadnya itu kurang kalau hatinya itu mati. Kurang yakin sama Allah, kurang yakin dengan agamanya Allah, kurang yakin dengan rizkinya Allah, kurang yakin dengan Masya Allah hal-hal yang baik dari Allah. Karena apa? Dha'ufa yaqinuhu, pas yakinnya itu. Wahajiba, dan
menghalang-halangi, wahajiba dan menghalang-halangi siapa Allahu Allah, siapa Allahu Allah, dakwatuhu pada doanya man, dakwatuhu pada doanya man. Selanjutnya apa? Allah akan menghalangi doa. Artinya apa? Doanya itu akan dikasih hijab, dikasih penghalang oleh Allah. Kalau sudah dikasih penghalang ya berarti nggak nyampe doanya. Nah kalau nggak nyampe nggak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita koreksi diri kita, kenapa doa kita selama ini kurang dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin saja kita ini masih sering makan makanan yang haram. Akhirnya akibat ini di dalam perut kita ini apa? Banyak makanan-makanan yang haram, banyak yang syubhat. Akhirnya itu menjadi asbab doa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qallat dan menjadi sedikit, wa qallat dan menjadi sedikit apa ibadatuhu, ibadahnya man, apa ibadatuhu, ibadahnya man. Yang terakhir apa? Ibadahnya sedikit, arang-arang. Jadi itu kayak gimana ya? Kayak sudah otomatis. Orang itu kalau apa? Perutnya makan makanan yang haram, maka ibadahnya itu akan sedikit. Kayak ini loh, malas ibadah, aras-arasan gitu. Karena apa? Ya itu tadi, makan makanan yang haram. Makanya Masya Allah, kita ini harus belajar betul-betul masalah makanan ini. Kadang itu orang itu meremehkan, kadang orang itu menggampangkan makanan yang haram. Dia makan saja kadang itu, karena itu dia nggak tahu ilmunya. Korupsi besar-besaran yang bukan haknya dia makan, dia ambil. Nah, itu yang menjadi apa? Ibadahnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he sahabat Ali. Ya Aliyu, he sahabat Ali. Idza ghadaba, ketika marah siapa Allahu Allah ala ahadin, atas seseorang. Idza ghadaba, ketika marah siapa Allahu Allah ala ahadin, pada seseorang. Rozaqahu, maka memberi rizki siapa Allahu Allah malan, pada harta. Rozaqahu, maka memberi rizki siapa Allahu Allah. Rozaqahu, maka memberi rizki pada man, siapa Allahu Allah, malan, pada harta. Haraman yang haram, haraman yang haram. Jadi ketika apa? Allah itu marah kepada salah satu seseorang atau kepada seseorang, maka Allah itu mengasih rezeki. Rozaqahullah malan haraman, maka Allah mengasih rezeki yang haram. Karena sejatinya kan rezeki itu semua dari Allah. Sejatinya rezeki itu semua dari Allah. Makanya ketika apa? Allah marah pada seseorang, Allah tuh ngasih rezeki yang haram. Jadi jangan bangga loh ya. Orang
bisa korupsi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa makan makanan atau harta yang bukan haknya, meskipun banyak. Kadang orang bangga malah, dia enggak, wah saya ini dapat rezeki banyak ini. Tapi dilihat dulu rezekinya ini dari mana, sumbernya dari mana, gitu loh. Kalau dari korupsi, dari hal yang enggak jelas, gitu, hati-hati. Itu apa? Allah marah sama kamu. Kok malah kamu bang? Wa idashtadda, dan apabila ketika sangat apa ghadabuhu, marahnya Allah alaihi atas man, ya wakala, maka memasrahkan bihi dengan man, wakala maka memasrahkan diri dengan man, syaitonan pada setan, syaitonan pada setan, yubariku kang, yubariku membohongi siapa setan, lahu pada man, fihi di dalam harta, fihi di dalam harta. Kalau Allah sudah marah banget, maka Allah itu sudah masrahkan sama setan. Orang itu dipasrahkan ke setan. Yubarik lahu fih, dan apa? Di dalam hartanya itu banyak pembohongan. Gitu. Kalau Allah sudah sangat marah sama seseorang, itu Allah sudah kayak sudah itu. Kamu rustan setan. Sampai seperti itu Allah. Kalau sudah marah sama seseorang. Wa yashabuhu, dan mengancam siapa setan pada man. Diancam sama setan. Oh, ini target saya, saya akan menyasarkan dia, saya akan menggiring dia pada jalan yang jelek. Dan diancam, hati-hati kamu. Gitu. Wa yashghaluhu, dan mengunggulkan siapa setan di dunia dengan dunia, wanit dini, dari agama. Dan setan akan ini mengunggulkan dunia daripada agama, akan ngancam terus orang tersebut, akan mengikuti orang tersebut, akan membelakangi orang tersebut. Dan setan akan berkata, agama itu nomor 2, yang nomor 1 dunia. Hati-hati. Jadi yang diunggulkan itu dunianya, agamanya malah nomor 2. Wayashalu, dan menggampangkan, siapa setan, lahu pada man, umurat dunyahu, pada perkara dunanya man, umurat dunyahu, pada perkara dunianya man. Hati-hati ya, hati-hati. Wayakulu, dan mengucap siapa setan, wayakulu, dan mengucap gini. Wayakulu, dan mengucap siapa setan, Allahu, adapun Allah itu ghafurur rahim, zat yang maha pengampun dan pengasih. Jadi setan itu seperti itu sampai. Jadi ketika setan udah mengancam kita, membuntuti kita, pokoknya kayak mengawal kita terus, setan kayak di belakang kita. Jadi kita ini kayak disuruh agama ini nomor 2, yang nomor 1 dunia, menggampangkan urusan agama. Dan kita ini kayak disuruh untuk berbuat maksiat, berbuat salah terus. Dan nanti setan bilang begini, wa yaqulullah ghafurur rahim. Tenang saja, Allah itu ghafurur rahim. Kadang seperti itu kita merasakan. Contoh, kita ini kadang bermaksiat, maksiat begini, maksiat begitu, maksiat yang lain-lain banyak. Dalam hati kita kadang begini, mikir,
apa? Allah itu Ghafurur Rahim. Wah, hati-hati loh. Itu bujuknya setan. Ya enggak? Wah, saya sudah maksiat begini, begitu. Saya sudah begini. Kadang seperti itu. Dalam hatinya timbul, tenang saja. Allah itu Ghafurur Rahim. Ini hati-hati. Ini bujuk rayunya setan. Akhirnya apa? Orang akhirnya maksiat terus. Karena dalam hatinya dia berpikir, saya nggak apa-apa maksiat. Allah kan maha pengampun. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu apa? Bujuknya setan. Betul, Allah itu maha pengampun, betul. Allah itu Ghafurur Rahim, betul, nggak salah. Tapi ingat, kalau orang maksiatnya kita itu diniati dari awal, ya kan? Itu sudah salah. Apalagi itu pembujuknya pembujuknya. Ya Aliyu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he sahabat Ali. Ya Aliyu, he sahabat Ali. Masafaro. Tidak berjalan siapa ahadun